Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Jadi polemik yang terjadi sekarang ya sama FA begitu yang melaporkan ke sana kemari begitu ya. Ternyata mendapat atensi yang serius ya dari Pak Oto begitu. Sehingga dalam video ini Pak Oto sepertinya kecewa ya dan sedikit marah ya kepada pengacara-pengacara yang tidak jelas begitu, yang tidak mengerti perkara dan tidak mengerti dia harus berada di posisi mana begitu ya. Menarik semeton ya. Jadi gimana video selengkapnya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Ingin tegas menyatakan di sini yang merupakan pencemaran nama baik negara Pradi dan sangat melukai hati para advokat Indonesia. Nah, akibatnya seperti ini, dia tidak tahu perkaranya, akhirnya dia tersesat dan menyesatkan orang. Nah, akhirnya tersesat dan menyesatkan orang ya. Itu poin yang bisa kita dengar sekarang dari Pak Oto begitu mengenai polemik yang terjadi sekarang. Ini seperti dibuat-buat laporan apa segala macam dan sepertinya ini ingin kasus ini menjadi panjang ya. Sebenarnya kasus ini simpel sekali begitu sebenarnya ya kalau mau diselesaikan. Dan menarik sebenarnya ya, kita saksikan tayangan lengkapnya. Ini dia. Untuk isu memperkeruh polemik uang donasi Agus Salim dan Novi Pratiwi, Farhad Abbas banyak mendapat sanksi sosial dari masyarakat. Bahkan terbaru Ketua Dewan Pimpinan Nasional Peradi yang saat kini resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM dan Kemasyarakatan, Oto Hasibuan, akan menindaklanjuti atas sikap Farhad yang bakal mengakhiri karirnya sebagai advokat. Beberapa sanksi yang diterima oleh Farhad diantaranya adalah kritik menohok, hujatan, hingga petisi untuk berhenti menjadi pengacara. Petisi untuk mencabut izin advokat Farhad Abbas ini muncul dengan inisiator bernama Sriyono. Farhad Abbas saat ditemui di Polda Metro Jaya, menurut argumen petisi tersebut, Farhad dianggap kerap membuat gaduh ketika menangani kasus hukum polemik donasi Agus dan Novi Pratiwi. Petisi untuk mencabut izin advokat Farhad Abbas sebelumnya telah mendapat suara sebanyak 3.000 lebih, dan kini petisi tersebut telah mencapai target sebanyak 5.000 suara. Diketahui, karir Farhad Abbas sebagai advokat tercatat lebih dari 2 kali terancam dicopot karena dianggap melanggar kode etik advokat. Lalu bagaimana sikap para advokat yang melaporkan Farhad Abbas ke Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi? Herwanto Nurmansyah belum lama ini diketahui melaporkan Farhad Abbas ke Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi karena dinilai melanggar kode etik. Ia juga dilaporkan karena telah mempengaruhi otak sang kliennya, yakni Agus Salim yang saat ini justru dibuat semakin parah terkait kondisinya. Dengan adanya laporan tersebut yang dianggap seringkali melanggar kode etik advokat, Herwanto tegaskan agar tim Peradi segera bertindak dan jangan ragu-ragu untuk mencopot Farhad Abbas sebagai advokat. Kenapa ini terjadi semeton ya? Karena kisruh yang dialami sekarang, kisruh yang kita dengar dan kita lihat sekarang ini menjadi sesuatu yang serius yang sebenarnya ini kasus simpel sebenarnya. Tapi apa yang dilakukan sekarang sih sebenarnya mudah-mudahan sebagai efek jerah dan bahan pemikiran bahwa apa yang dilakukan sekarang ini harus dipikir dulu begitu. Seperti video kita sebelumnya bahwa ada juga yang dilaporkan seorang ibu ya yang hamil sehingga mengalami keguguran atas trauma yang dialami atas pelaporan ini begitu. Yang kesannya juga kasus ini dibuat main-main juga sama pengacara itu begitu semeton ya. Jadi kalau dilaporkan ya syukur alhamdulillah dah ya. Kita lanjutin. Hal tersebut karena sikap dan tindakan sang pengacara kerap melanggar kode etik dan tidak profesional dalam menangani setiap kasus. Terlebih ia semena-mena melaporkan orang yang dinilai mempermainkan konstitusi Jadi hukum. maksud saya sekarang si A, si B, saya nggak tahu lagi udah berapa banyak laporan. Nah laporan inilah yang dianggap masyarakat bahwa sebenarnya nggak layak lah seorang advokat melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jaga harkat dan martabat advokat. Kalimat-kalimat yang keluar itu kalimat yang baik, yang bermartabat, yang menjunjung kehormatan profesi. Jadi kami minta kepada organisasi advokat tolong dipanggil dan diadili. Ya kalau memang terbukti ya silakan mengambil tindakan gitu. Ada berapa orang siapa aja bang? Ya. Yang pertama ini ya jujur aja ini Farhad Abbas. Kalau nanti penilaian Dewan Kehormatan ketika dia mengadili ya ternyata dia cukup beralasan untuk dicabut aja. Karena sudah banyak kok advokat yang dicabut. Sudah banyak advokat itu yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi dipecat banyak. Nah kalau seandainya perilaku dari teman kita ini ternyata memang menurut Dewan Kehormatan sudah pantas dicabut aja nggak apa-apa. Karena apa ini sudah meresahkan, ya banyak sekali luar biasa. Cobalah, ya apa perlu kita polling nih, ya masyarakat coba tanya.
setuju nggak umpamanya ada advokat yang kira-kira tidak bisa menjaga kehormatan advokat dipecat? Saya yakin pasti banyak yang setuju. Saya mendorong Dewan Kehormatan mengambil tindakan tegas. Ya. Kalau kira-kira memang ini bisa mencemarkan nama baik profesi, udah jangan ragu-ragu, pecat aja, jangan ragu-ragu. Mengetahui pihaknya dilaporkan, Farhad Abbas justru memberikan perlawanan atas laporan pengacara Herwanto Nurmansyah terhadap Peradi dan bahkan ia mengeluarkan bahasa yang cenderung mengadu domba sesama rekan pengacara. Dengan nada keras dan sikap sombongnya, Farhad justru mengatakan tidak takut dengan Peradi yang diketuai oleh Otto Hasibuan. Dan bahkan nyarisnya lagi yang menantang Herwanto dan pengacara lainnya yang turut melaporkan itu untuk menggugat Farhad dengan 10 triliun. Tak cukup itu saja, Farhad seolah menghina dengan pakaian yang sering dipakai oleh Herwanto dan yang menantang balik juga akan melaporkan tindakan Herwanto tersebut. Suruh aja, kalau hanya ke Peradi itu kurang, lu gugat gua 10 triliun ya, 10 triliun gugat Farhad Abbas ya, supaya ada kerjaan ya. Kan lu pengen kelihatan sama keluarga lu sidang kan, ya udah itu aja, gua saranin gugat Farhad 10 triliun. Bang, katanya menantang Herwanto. Iya, supaya dia ada sibuk pakai apa itu bajunya yang ada tali-talinya itu. Bang, katanya besok pengacara donatur mau membawa bukti polling link itu lah, Bang. Udahlah, gak ada masalah. Yang masalah sekarang antara Novi dengan Agus, pengacaranya udah ada. Pengacara banyak kerjaan yang penting buat membela rakyat. Bukan untuk melawan orang buta, bukan untuk melawan orang susah, bukan melawan orang sakit, ya. Kenapa saya katakan bahwa kalian itu nanti akan masuk neraka? Karena kalian jahat dolim ke orang buta. Pokoknya bilang sama dia, lu buktiin aja gue melanggar etik. Kalau gue nggak terbukti, gue laporin lu. Lapor lagi. Gue laporin sampai kapok lu, sampai mewek nih. Bikin repot aja berisik. Ini perkara dia bukan lawyer siapa-siapa. Tiba-tiba nongol. Ada lawyer ring 1, ring 2, ring 3, ring tinju apa? Lantas, seperti apa tanggapan dari Ketua Dewan Pimpinan Nasional Peradi terkait kecacatan Farhad Abbas? Lalu, akankah hari ini adalah hari di mana karir Farhad Abbas akan berakhir sebagai advokat? Ketua Dewan Pimpinan Nasional Peradi Otto Hasibuan yang sudah resmi dilantik sebagai Wamenko mengatakan segera melakukan pemeriksaan terhadap Farhad Abbas yang diduga melanggar kode etik advokat. Otto juga mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti pemberitaan yang menyebut pengacara Farhad ini mengintervensi sang klien Agus Salim. Otto berjanji lewat tim Peradi akan menyerahkan laporan tertulis kepada Farhad mengenai masalah tersebut. Otto Hasibuan menegaskan pihaknya akan bersikap tegas dalam menindaklanjuti pengaduan dari tim advokat Indonesia terhadapnya. Otto mengatakan saat ini tim Peradi bergerak cepat menangani laporan terhadap Farhad Abbas itu. Pihaknya pun memastikan Peradi bakal membentuk Dewan Etik dan menurunkan komite pengawas kepada Farhad untuk mencopot profesinya sebagai advokat. Selain itu, Farhad yang juga keluar-keluar akan laporkan para donatur satu persatu, termasuk pengacara yang berada di belakangnya. Hal ini lantas mendapat peringatan tegas dari kuasa hukum para donatur kepada Farhad Abbas. Saya ingin tegas menyatakan di sini yang merupakan pencemaran nama baik negara Peradi dan sangat melukai hati para advokat Indonesia. Nah, akibatnya seperti ini, dia tidak tahu perkaranya, akhirnya dia tersesat dan menyesatkan orang. Ini yang harus diselesaikan dulu. Cepet-cepet deh, duduk bersama. Masalah laporan polisi semua orang bisa melaporkan, ya. Hak konstitusi, setiap warga negara boleh melaporkan siapa saja. Tapi apakah itu jalan terbaik, ya? Jangan sampai ada asumsi loh. Sekarang itu di media, di publik, bahkan di akun TikTok itu isu melaporkan ini seperti apa ya? Istilah malin kundang itu sudah muncul. Air tuba dibalas air susu tuh, ya. Loh, donatur mau dilaporin, gitu. Satu persatu lagi kita mau dilaporin. Tolong dipikir baik-baik ya. Ini kita bicara lebih daripada moralitas, begitu ya Pak Dodi ya. Kita bicara moralitas. Udah nolong mau dilaporin, ya. Emang kalau misalnya kayak kemarin tuh, saya dengar pengacaranya bilang, tolonglah kalian jangan laporin si Agus nih, matanya kan nggak bisa melihat segala macam. Lah kemarin dia kok dalam keadaan begitu bisa udah mau ngelaporin juga si Novi itu, gitu ya. Sekarang kalau kita misalnya mau ngelaporin donatur, ya sudah ya. Sekarang gini ya, yang paling penting sekarang bukan soal melapor ya. Saya soal melapor itu hak konstitusi, silakan saja. Tapi coba kita kedepankan kepentingan untuk membela bagaimana kondisi psikologis Agus ini sekarang.
gitu. Sekarang gini, dilaporkan donatur, ya. Donatur ini ada di belakang Nopi, ya. Mereka menunjukkan empatinya karena Nopi diserang, gitu ya. Atau Nopi mau dilaporin juga, udah dilaporin Nopi. Sekarang Nopi mau dipenjarain, ya. Coba kalau Nopi dipenjarain, mau tuh siapa tuh pengacara yang belakang mau gantiin Nopi untuk menggalang dana untuk menolong masyarakat sosial. Sadar aja ya, adanya Nopi ini justru membantu pemerintah ya untuk melakukan satu bukti bahwasannya Nopi bisa menunjukkan satu perbuatan yang baik yang harus ditiru ya. Saya pun sebagai lawyer belum tentu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Teh Nopi ini ya. Terus puas kalau Nopi dipenjara hari ini, ada yang merdeka. Merdeka karena apa? Yang lain yang mau diganti siapa? Membantuin nolongin UDGJ itu. Itu loh ya. Jadi kita harus berpikir secara rasional ya. Salam tuh kepada orang-orang yang membenci sebuah sebuah kegiatan sosial. Itu kan, coba sekali-kali sih ya melihat dengan hati, dengan perasaan. Hilangkan dulu niat-niat untuk tenar, niat untuk eksis begitu kan, dengan mengorbankan kesehatan, terutama kesehatan si Agus begitu kan. Yang Agus juga sama ini, sampai melupakan tujuan utamanya bagaimana bisa melihat begitu. Kalau sebenarnya dari awal mengikuti apa yang menjadi instruksi Teh Nopi, mungkin ya ada kemungkinan itu untuk sembuh, untuk bisa melihat begitu ya. Dan ada tujuan awal juga, tapi sedikit sekali kemarin ya terlihat begitu kebaikan yang begitu besar dari Teh Nopi begitu hingga melaporkan ya. Ini benar juga ya, air susu dibalas air tuba begitu ya. Jadi apapun kedepannya nanti hasil dari kisruh ini sebetulnya Agus akan selalu dipojokkan ya. Sebelum itu terjadi Gus silakan minta maaf dan yuk kembali ke awal bahwa fokus di pengobatan. Jadi segitu sebetulnya ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.